Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu Kristen push. Ya, push, dorong gitu. Tapi dalam hal ini, push yang dimaksud adalah sebuah singkatan yang terkesan rohani gitu ya. Pasti Anda pernah dengar soal singkatan push ini ya, yang diplesetkan menjadi kependekan dari pray until something happen. Sekali lagi, pray until something happen. Atau dengan kata lain, berdoalah hingga sesuatu terjadi. Ya, terdengar rohani ya. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Kalau sesuatu yang Anda maksud tidak terjadi, Anda doa terus. Oke, begini saja ya. Terdengar singkatan ini sangat rohani dan diamini oleh tidak sedikit oleh orang Kristen. Ya. Tidak sedikit orang Kristen yang mengamini singkatan yang tanda kutip rohani ini. Gitu ya. Apalagi jika diperkuat dengan pernyataan tiada yang mustahil bagi dia. Jadi, karena tiada yang mustahil bagi dia, kalau kita pray harus sampai sesuatu terjadi. Pertanyaannya, kalau sesuatu itu tidak terjadi, apakah Anda berdoa terus? Oke? Ya betul, memang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi apakah benar jika kita berdoa terus-menerus atas sesuatu pergumulan kita, maka sesuatu akan terjadi dan doa kita akan dikabulkan? Nah, ini menarik kan? Oke. Mari kita lihat dulu kenapa saya harus bahas ini. Masalahnya adalah tidak dapat disangkal bahwa Matius 7 ayat 7 sampai 8. Anda baca ya, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Itu sudah menjadi ayat favorit bagi orang Kristen dan menjadi ayat password untuk mengakses gudang kekayaan Tuhan gitu ya. Iya, ayat itu seakan-akan menjadi kata kunci atau password untuk mengakses gudang kekayaan Tuhan. Ayat ini dicomot begitu saja tanpa memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu Matius 7 ayat 6. Dan ayat-ayat sesudahnya, Matius 7 ayat 9 sampai 11. Ayat tersebut diartikan begitu saja tanpa memperhatikan konteks keseluruhan. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak mengerti mengapa doanya justru tidak dikabulkan Tuhan. Kemudian bersungut-sungut dan mempermasalahkan Tuhan. Ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu menunjukkan bahwa Tuhan pasti meresponi doa-doa anaknya. Pasti. Dia pasti meresponi, tetapi meresponi bukan berarti mengabulkan. Iya, pasti diresponi, tetapi belum tentu dikabulkan. Atau tidak otomatis berarti dikabulkan. Kok bisa, Pak? Bisa. Tidak semua doa itu dikabulkan. Tetapi tidak ada doa yang tidak diresponi atau tidak dijawab Tuhan. Ya. Sudah pernah saya bahas di bagian sebelumnya, jawaban Tuhan atas doa kita 3 biasanya. Yes, no, tunggu dulu. Yes itu jika permintaan kita berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. No, kalau permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunggu dulu atau wait itu biasanya waktunya bukan sekarang. Anda harus sabar gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pasti dijawab. Tadi ada 3 ya jawabannya. Yes, no, atau tunggu dulu. Dijawab artinya Tuhan peduli dengan pergumulan anak-anaknya. Ya,
Di ayat tersebut dikatakan, mintalah, maka akan diberikan. Tidak dikatakan dikabulkan di situ. Baca lagi, mintalah, maka akan diberikan. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, diberikan di sini adalah dotesetai. Dotesetai. Diberikan bukan berarti dikabulkan. Kalau dikabulkan dalam bahasa Yunani aslinya ini, genestai. Genestai. Beda dong. Dari sini jelas bahwa apa yang diberikan Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang kita minta. Oke? Setiap doa pasti diresponi Tuhan. Oke? Yang pasti memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita menurut pertimbangan Tuhan. Demi kemuliaan namanya. Jadi kita harus dapat membedakan antara dikabulkan dengan dijawab atau diresponi. Matius 7 ayat 7 sampai 8 sering dijadikan jaminan bahwa Tuhan pasti mengabulkan semua doa orang Kristen. Ini jelas keliru. Yang benar adalah Tuhan pasti meresponi atau menjawab, bukan mengabulkan. Oke? Mulai jelas ya? Nah, kata carilah maka kamu akan mendapat di ayat itu bukan menunjuk kepada isi permintaan doa kita, tetapi mendapatkan kehendaknya. Kamu akan mendapat kehendaknya. Di dalam menyampaikan permohonan doa kita, kita dipanggil untuk mencari kehendaknya terlebih dahulu. Kita harus menggumuli apakah permintaan kita sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Maka kalau kita cari, kita akan mendapat apa kehendaknya. Ya. Tuhan tidak akan pernah meluluskan atau mengabulkan permintaan seseorang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Catat itu, oke? Menariknya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 terdapat kalimat yang berbunyi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hendaknya ayat ini juga tidak kita ambil sepotong saja demikian tanpa konteks yang utuh. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam Dia. Barulah permintaan kita dikabulkan. Sayangnya tidak sedikit orang Kristen yang merasa tinggal di dalam Dia, merasa sudah tinggal di dalam Dia karena rajin ke gereja setiap minggunya, rajin berikan kolekte, persepuluhan atau bahkan buah sulung gitu ya. Jadi merasa sudah tinggal di dalam Dia, ya. Tapi bisa saja kehidupan sehari-harinya justru jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sebenarnya dia tidak tinggal di dalam Tuhan meski rajin ke gereja, bahkan baca Alkitab, bahkan berdoa gitu, memberikan kolekte, persepuluhan atau buah sulung komplit deh gitu ya. Tapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan dia di dalam Tuhan, artinya ya dia tidak di dalam Tuhan gitu ya. Maka dari itu Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang bertentangan dengan kehendaknya. Orang yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan secara benar ya, pasti mengerti rencana dan kehendaknya sehingga tidak sembarangan meminta di dalam doanya. Kemudian, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Apa itu maksudnya? Jelas pintu yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Di sini Tuhan menghendaki permintaan kita harus didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus yang merupakan satu-satunya saluran berkat agar seseorang memperoleh segala yang baik dari Allah dan berkat-berkatnya melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi pintu dibukakan dalam hal ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang sebagai pintu. Ya, doa yang didengar Allah adalah doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan dan lekat gitu ya dengan Tuhan Yesus sebagai saluran berkat Allah. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan kita.
Anda bisa baca di Matius 7 ayat 9 sampai 10-nya. Ya, Allah pasti memberikan apa yang kita minta selama permintaan itu sungguh-sungguh kebutuhan vital kita. Nah, roti dan ikan di ayat itu berbicara tentang kehidupan pokok bagi kemuliaan namanya. Mengapa Allah kadang tidak mengabulkan doa kita? Karena biasanya itu merupakan permintaan yang bukan merupakan kebutuhan pokok, melainkan untuk memuaskan nafsu semata. Seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 3, ya. Jadi Anda tidak minta sesuatu kebutuhan pokok, tapi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan nafsu Anda. Oke. Jadi Anda harus mengerti bahwa Tuhan itu pasti merespon doa anak-anaknya. Responnya, ya, no, tunggu dulu. Ya, itu ibarat seorang bapak diminta oleh anaknya di dunia gitu ya, "Pak, beliin aku motor." Padahal anaknya baru umur 15. Bapak yang baik akan bilang, "Ya, tapi tunggu dulu." Nah, ketika anaknya sudah umur 17, sudah cukup umur, dan anaknya itu berkelakuan baik, ya, dan bapaknya juga kebetulan punya uang, maka permintaannya, yes, akan dikabulkan. Tetapi kalau anaknya sudah umur 20 pun gitu ya, tapi kelakuannya tidak benar, ya, sering buat onar, maka meski dia sudah umur 20, sudah punya SIM, bapaknya akan bilang, "No, saya tidak akan belikan kamu motor. Kamu harus jadi anak baik dulu, baru aku berikan motor." Jadi dia bisa jawab no. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Ya. Jadi kalau Anda sampai sekarang ini masih menjadi Kristen push, Kristen yang pray until something happen gitu ya, maksa Tuhan gitu ya, dan merasa semua doa Anda itu harus dikabulkan jika Anda terus-menerus berdoa gitu ya, maka bertobatlah. Karena ayat itu tidak mengajarkan demikian. Jangan terus-terusan menjadi Kristen push tanpa pernah mau memeriksa apakah permintaan Anda itu berkenan atau sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Maka dari itu, carilah dahulu kehendaknya. Allah pasti mengabulkan doa anaknya selama permintaan doa itu tidak membahayakan bagi hidupnya. Iblis tentu saja bisa memberikan apa saja yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tercerahkan juga. Seperti biasa, Shalom.